Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa bagi Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020. Hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepadanya. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa pengenalan akan Allah adalah hal yang sangat penting. Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Pernyataan Filipus ini menyiratkan suatu pesan penting, yakni bagi Filipus, melihat dan mengenal Allah adalah hal yang paling berharga dan paling dirindukan. Maka Filipus katakan, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka cukuplah bagi kami." Bagi Filipus, melihat dan mengenal Allah itu adalah segalanya. Maka sudah cukup bagi dia kalau dia bisa melihat dan mengenal Bapa itu, mengenal Allah. Tetapi Yesus berkata kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami?" Yesus mau menegaskan tentang kesatuan antara dirinya dengan Bapa yang telah mengutusnya. Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa dengan melihat Yesus, mereka sebenarnya telah melihat Bapa yang telah mengutus Yesus itu sendiri. Yesus juga berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Hal itu mau menegaskan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu adalah kata-kata Allah sendiri. Dan pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah sendiri, pekerjaan Bapa sendiri. Yesus dan Allah adalah satu. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang hidup saat ini, yang tidak melihat dan tidak merasakan kehadiran Yesus secara fisik di tengah kita saat ini? Apakah kita dapat mengenal Allah? Yesus katakan melihat Yesus berarti mengenal Allah. Sementara kita saat ini tidak melihat Yesus, apakah kita tidak dapat mengenal Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kita tidak lagi melihat dan merasakan kehadiran Yesus secara fisik. Namun, kita dapat melihat Yesus dengan mata iman, lebih-lebih dalam sabda Tuhan, melalui kitab suci, melalui ekaristi, melalui sakramen-sakramen, dan melalui berbagai praktik dan tindakan-tindakan iman lainnya yang mau menunjukkan tentang kehadiran Allah, tentang karya Allah di dalam hidup manusia, lebih-lebih demi keselamatan umat manusia. Yesus sendiri juga pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita yang saat ini, yang walaupun tidak melihat dan merasakan kehadiran Yesus secara fisik, namun kita percaya. Dan hal lain yang juga menarik untuk kita renungkan adalah perkataan Yesus ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengatakan bahwa tanda yang paling nyata bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh Yesus. Jangan pernah mengaku percaya kalau kita masih lebih suka melakukan apa yang kita sukai daripada apa yang disukai oleh Tuhan, yang disukai oleh Allah sendiri. Bagi kita saat ini tidak relevan lagi untuk berkata, "Tuhan, perlihatkanlah dirimu." Tetapi yang relevan bagi kita saat ini adalah kita bertanya pada diri sendiri,
Sudahkah saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Dan kalau kita sungguh mau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri, Yesus tinggal di dalam kita, Yesus ada di dalam kita, kehadiran kita menjadi kehadiran Yesus sendiri, sebagaimana kehadiran Yesus menjadi kehadiran Allah itu sendiri. Kehadiran Yesus menunjukkan kehadiran Bapa yang mengutus Yesus, dan kehadiran kita menunjukkan kehadiran Yesus yang mengutus kita untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari hidup kita sungguh-sungguh menampilkan kehadiran Yesus yang nyata di tengah dunia ini. Salam, Tuhan memberkati.